Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bisa mendapatkan ganjaran selama hidup di dunia yang dari pernah perbuatan dilakukannya. baik. Hal itulah yang terjadi pada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kisah tentang mereka disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 3 orang yang sedang berjalan kaki. Mereka lantas kehujanan sehingga berteduh di dalam gua yang terdapat pada sebuah gunung. Tiba-tiba sebuah batu besar meluncur dari atas dan jatuh tepat di mulut gua tersebut. Mereka pun terkurung di dalamnya. Salah seorang dari mereka kemudian menyampaikan pendapatnya kepada yang lain. Ketahuilah, amal-amal baik yang pernah kalian perbuat untuk Allah. Kemudian berdoalah kepada Allah dengannya, yaitu menyebutkan amalan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran dari musibah kalian ini. Maka salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua yang sudah sangat tua, seorang istri dan anak-anak yang aku rawat. Ketika sore hari, aku memerah susu. Aku lalu pertama-tama memberikan minum, yaitu dengan susu itu kepada orang tuaku, baru kemudian anak-anakku. Suatu ketika, aku berpergian jauh untuk mencari makan bagi hewan ternak peliharaan. Aku baru pulang pada petang hari. Aku dapati 2 orang tuaku sudah tidur. Aku lantas memerah susu seperti biasa. Kemudian kubawa susu tersebut. Aku berdiri di dekat mereka karena tidak ingin mengejutkan mereka, sehingga mereka terbangun. Aku juga tak ingin memberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum mereka menikmatinya. Sementara itu, anak-anakku merengek di kedua kakiku. Demikianlah aku dan anak-anakku tetap dalam keadaan seperti itu hingga waktu subuh tiba. Jika engkau mengetahui aku telah melakukan amalan tersebut hanya demi menemukan wajahmu, maka bukalah mulut gua itu agar kami dapat keluar dan melihat langit, yang artinya bebas." Allah kemudian membukakan batu penghalang mulut gua itu sedikit, sehingga para pria itu dapat melihat dari celah itu langit. Berikutnya, yang lain berdoa, "Ya Allah, dahulu aku mempunyai seorang sepupu perempuan yang aku sangat cintai. Rasa cinta seperti halnya kaum laki-laki kepada perempuan. Aku ingin meminta berhubungan dengannya, tetapi dia menolak permintaanku sehingga aku dapat memberinya 100 dinar. Aku pun bekerja keras untuk mengumpulkan uang 100 dinar. Setelah itu, aku kembali kepadanya dengan membawa uang tersebut. Saat aku sudah di antara kedua kakinya, dia berkata, 'Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah engkau membuka cincin,' yang artinya melakukan hubungan seksual kecuali dengan haknya. Akhirnya, aku beranjak meninggalkannya. Jika engkau mengetahui aku telah melakukan amalan tersebut hanya demi menemukan wajahmu, maka bukalah mulut gua itu untuk kami." Allah pun kemudian membukakan sedikit batu penghalang mulut gua itu. Yang terakhir pun berkata, "Ya Allah, dahulu aku pernah memperkerjakan seseorang dengan upah 1 firak beras. Setelah selesai, dia berkata, 'Berikan hakku padaku.' Aku lantas menawarkan upah firaknya, tetapi dia tidak menghendakinya. Aku kemudian menanamnya, sehingga dari hasilnya aku dapat membeli sapi beserta pengembalanya. Lalu dia datang kepadaku dan berkata, 'Takutlah kepada Allah dan jangan kamu berbuat zalim kepadaku.' Aku pun berkata, 'Pergilah kepada sapi-sapi itu bersama pengembalanya. Silahkan ambil seluruhnya.' Dia berkata, 'Takutlah kepada Allah, jangan kamu menjadikanku bahan olok-olok.' Aku katakan, 'Aku tidak sedang memperolokmu. Silahkan kamu ambil sapi-sapi itu beserta dengan pengembalanya.'
dia pun mau mengambil semuanya dan pergi. Jika engkau mengetahui aku telah melakukan amalan tersebut hanya demi menemukan wajahmu, maka bukalah mulut gua itu untuk kami. Allah pun kemudian membukakan sisanya, yaitu batu penghalang mulut gua. Demikianlah kisah mereka yang melakukan tawasul dengan menyebut amalan-amalan salih masing-masing. Dari doa tersebut, tampak setiap mereka pernah melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Ada yang berbakti kepada orang tua, menghindari zina, dan menjaga amanah harta orang yang menjadi pegawainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan mereka, sehingga terbukalah batu besar yang menghalangi jalan keluarnya dari gua. Hal itu dapat menjadi pelajaran bagi kita. Bersabarlah dalam saat ditimpa masalah. Lantas, bila keadaan lapang, selalu ingat untuk berbuat baik atau menghindari maksiat. Semoga dengan perbuatan itu, Sang Pencipta menghindarkan kita dari masalah di masa depan. Hadis ataupun kisah yang tadi mengungkapkan pesan bahwa doa yang disertai tawasul melalui amal saleh memiliki faedah yang nyata. Memprioritaskan berbakti kepada orang tua dibanding yang lain, keberanian untuk keluar dari godaan berat berbuat zina, dan kewajiban memenuhi hak buruh sebagaimana dipaparkan dalam kisah itu adalah contoh dari sekian banyak kebijakan lain yang mampu menjadi solusi tatkala kita dalam situasi terdesak. Hanya saja, amal-amal baik apapun tentu tidak akan berarti apa-apa kecuali tujuan pokoknya hanya untuk mencari ridha Allah. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam Sahihul Qasas An-Nabawi menuturkan, ada sebagian sumber yang menyebutkan lokasinya adalah gua para Ashabul Kahfi. Namun, dia cenderung menyangkalnya karena kisah dalam hadis di atas ataupun hadis itu berbeda daripada kisah Ashabul Kahfi. Ada satu kisah lagi tentang kisah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan, dia melakukan sesuatu hal yang akan membuat semua orang terkejut untuk memenuhi keinginan ibunya. Dan kisah ini adalah kisah tentang Uwais Al-Qarni. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya Uwais Al-Qarni. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak memungkinkan pergi haji naik lembu. Ternyata, Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik mengendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Kelakuan Uwais ini memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Dan subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais Al-Qarni berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah.
Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais Al-Qarni. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Dan subhanallah, itulah keinginan Uwais Al-Qarni yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari Uwais Al-Qarni di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doanya padanya, karena doanya sangatlah makbul." Pada video sebelum-belumnya, kami sudah membahas secara lengkap pertemuan Uwais Al-Qarni yang bertemu dengan dua sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan sudah kami ceritakan juga bagaimana wafatnya Uwais Al-Qarni yang mayatnya dimandikan oleh para malaikat. Dan satu lagi, kepada kawan-kawan yang merasa ada manfaatnya dari video ini, jangan lupa klik like, bagikan video ini kepada orang-orang supaya bermanfaat juga bagi orang lain. Dan demikianlah dua kisah yang berbeda. Mudah-mudahan dengan dua kisah ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.